Bab 2561, ini benar-benar ide yang bagus. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, jika bukan karena Sulang muncul. Yang Mulia Si Uning tahu bahwa meskipun pertempuran itu bersatu di alam semesta, dan kehilangan kekuatan tempurnya kecil, akan ada lebih banyak kekalahan dan lebih sedikit kemenangan dalam menghadapi alam semesta Suyu. Kekuatan abadi jelas memahami hal ini. Yang Mulia, yakinlah, saya akan menghormati Guru Sulang dari lubuk hati saya. Dia memberi kita harapan. Rahmat Guru Sulang layak untuk kita balas seumur hidup. Petik 2. Petik 2. Semua kekuatan abadi membungkuk dan berkata dengan tulus. Melihat pemandangan ini, Yang Mulia Si Uning juga mengangguk. Pada saat ini, suara pelindung Minghua menenangkan hadirin. Yang Mulia Si Uning, Guru Sulang dapat dikatakan sebagai jenius paling luar biasa di seluruh alam semesta Doudu. Yang Mulia Si Uning juga seorang jenius langka di wilayah alam semesta Doudu, dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Jika Yang Mulia dan Guru Sulang memulai jalan abadi, mereka pasti akan saling menguntungkan dan melangkah lebih jauh. Pelindung Minghua melangkah maju, memberi hormat, dan berkata dengan penuh semangat. Dengarkan ini, para tetua dan wali semuanya merenung. Ya, Yang Mulia Si Uning dan Tuan Sulang adalah pasangan yang serasi. Aku tidak menyangka sebelumnya. Baiklah, jika Yang Mulia Si Uning dan Tuan Sulang menjadi penganut Tao, mereka tidak hanya akan meningkatkan persahabatan antara kedua belah pihak, tetapi juga saling mendukung di jalan keabadian dan melangkah lebih jauh. Ide yang bagus, ini benar-benar ide yang bagus. Hahaha, aku setuju dengan pernikahan ini. Petik 2. Petik 2. Para tetua bergumam, mata mereka berangsur-angsur cerah, dan mereka bahkan bertepuk tangan karena kagum. Mata mereka penuh dengan penegasan ketika mereka melihat Wali Minghua. Yang Mulia Si Uning yang duduk di kepala sedikit bingung. Dia dilahirkan untuk mewarisi sekolah Si Uning. Dia telah bekerja keras untuk tujuan ini sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa membuang-buang waktu karena cinta anak-anaknya? Aku bahkan tidak memikirkan teman-teman Tao. Tetapi saat ini, pertanyaan ini bahkan diajukan oleh para penjaga yang lebih tua. Yang Mulia Si Uning benar-benar terkejut. Yang Mulia, bagaimana menurutmu? Penatua Sie melihat bahwa Si Uning sedang linglung, jadi dia bertanya dengan penuh harap. Ini, Yang Mulia Si Uning tersadar, dengan ekspresi dingin di wajahnya, masalah ini terlalu terburu-buru. Oh, ini benar-benar membuat cemas. Tuan Sulang datang ke Doudu Universe terlalu singkat, dan waktu yang dihabiskan bersama Yang Mulia Si Uning tidak terlalu banyak, jadi agak mendadak mengusulkan untuk menjadi rekan Taois. Ya, itu benar. Yang Mulia Si Uning harus bergaul dengan Tuan Sulang untuk meningkatkan hubungan, sehingga hari itu akan tiba. Tuan Sulang sekarang sedang berkultivasi di panggung. Yang Mulia Si Uning pasti bisa pergi ke sana bersama. Hahaha, saya setuju dengan usulan ini. Petik 2. Petik 2. Semua tetua dan wali hukum, Anda berkata dan saya berkata, wajah-wajah tua itu semua tersenyum. Ketika berbicara, semua orang memandang Yang Mulia Si Uning dari waktu ke waktu, penuh kegembiraan. Ah ini, maksudku, aku masih ingin memikirkannya. Kalian, Yang Mulia Si Uning berpikir dalam hatinya, sedikit ketidakberdayaan dan sedikit kepengecutan melintas di matanya. Yang Mulia Si Uning, lihat, tetua Sie melangkah maju lagi dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Baiklah, aku mengerti. Kali ini, Dao Sulang memberiku banyak latihan, dan dia berkata bahwa dia bisa memberikannya kepada orang lain. Yang Mulia Si Uning mengangguk tidak berarti, dan segera mengubah topik. Pembicaraan, jadi, aku berencana untuk memberimu beberapa latihan. Awalnya, semua orang tidak setuju dengan perubahan topik pembicaraan Yang Mulia Si Uning. Namun, topik kedua yang diangkat oleh Yang Mulia Si Uning benar-benar mengejutkan. Sehingga semua orang bergemuruh dan tercengang. Apa? Sulang benar-benar bersedia memberikan teknik warisannya kepada lebih banyak orang. Harus diketahui bahwa itu adalah warisan abadi yang sangat dihargai. Siapa yang mendapatkannya dan tidak menyembunyikannya, mampu bertukar warisan dengan satu orang hampir merupakan batasnya, dan tidak mungkin warisan seseorang menyebar luas. Namun, Sulang melakukannya. Berikan mereka keterampilan abadi dalam warisan. Ini terlalu murah hati, bukan? Mungkinkah Sulang hanya memberikan sudut-sudut dan sudut-sudut warisan? Saat ini, berita yang lebih mengejutkan datang dari Yang Mulia Si Uning. Semua orang,
Apa yang diberikan Daois Sulang kepadaku adalah teknik asli. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur level juta instan. Kalimat ini seperti guntur kedua yang menggelegar di telinga semua orang. Teknik asli, teknik abadi asli. Guru Sulang benar-benar memberi kita latihan asli. Ya Tuhan, aku tidak percaya telingaku. Teknik abadi adalah yang asli, sungguh harta karun. Petik 2. Petik 2. Kekuatan abadi tercengang, dan mata mereka hampir jatuh. Dalam kognisi mereka, bahkan ketika mengajar murid, mereka jarang menghasilkan latihan asli, kebanyakan versi yang dibakar. Belum lagi waktu untuk bertukar warisan dengan yang lain. Tetapi Sulang memberikan latihan asli. Semua orang. Apakah kalian tahu berapa banyak latihan asli yang diberikan Daois Sulang kepadaku? Yang Mulia Xiuning menatap para penjaga tua yang bingung, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini, 10. Dasar kentut, 10 itu banyak untukmu, tentu saja tidak banyak untuk Guru Sulang. Yaitu, Guru Sulang secara langsung menanamkan 81 teknik abadi tingkat pendiri ke Yang Mulia Xiuning. Ya, jika kamu mendapatkan teknik abadi asli, kamu mungkin tidak mencapai tingkat pendiri. Jadi, Master Sulang pasti telah memberikan lebih banyak latihan daripada 81 buku. Kesimpulan ini di luar imajinasiku, tetapi memang mendekati kebenaran. Sungguh luar biasa. Petik 2. Petik 2. Semua kekuatan abadi, lihat aku dan aku melihatmu, sambil menebak, sambil berseru. Yang Mulia Xiuning, berapa banyak latihan asli yang diberikan Master Sulang? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya. 490. Semuanya adalah latihan asli. Xiuning menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mata yang indah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin pada saat yang sama, dan satu demi satu bola mata menonjol keluar. Semuanya ada di sini. Awalnya, ini tidak dapat diserahkan kepada semua orang. Anda perlu mengandalkan kontribusi yang terkumpul selama bertahun-tahun untuk menukarnya. Tetapi latihan ini diberikan oleh Daois Sulang, dan menunjukkan bahwa itu dapat diberikan kepada Anda. Maka Anda tidak perlu menukar kontribusi untuk itu. Yang Mulia Xiuning melihat ke sekeliling kerumunan dan melambaikan tangannya. 490 latihan abadi awalnya muncul. Tiba-tiba, latihan-latihan dari sebuah kementerian awalnya seperti semua jenis harta karun langka dan eksotis, tergantung di sana, mekar dengan cahaya terang yang tak tertandingi. Go, hisap, desis. Petik 2. Petik 2. Melihat 490 latihan abadi asli dengan mata kepala sendiri, mata semua kekuatan abadi tampaknya terpaku padanya, dan mereka tidak dapat dilepaskan untuk sesaat. Setelah beberapa saat, Yang Mulia, silakan duduk, terima kasih Guru Sulang. Rahmat pemberian Daois Sulang tidak terlupakan. Saya telah menjalani seluruh hidup saya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang memperlakukan saya dengan begitu baik. Petik 2. Petik 2. Para penjaga para tetua memberi penghormatan tertinggi kepada 490 latihan abadi asli dan membungkuk satu persatu sehingga mereka melipat diri menjadi 2. Dewa akan berterima kasih kepada Daois Sulang untuk Anda. Sekarang Anda maju untuk memilih latihan, jangan serakah. Yang Mulia Xiuning mengangguk dan meminta semua orang untuk maju untuk memilih latihan. Bawahan simpan, para penjaga para tetua tampak serius dan bersemangat, dan satu persatu mereka melangkah maju untuk memilih latihan. Mereka sangat bersemangat, namun tindakannya sangat hati-hati. Ketika Anda menyentuh teknik abadi asli, Anda berhati-hati dan sangat lembut, seperti memperlakukan harta yang paling berharga. Dalam latihan asli 490, kekuatan abadi itu mempesona. Tampaknya setiap latihan adalah yang paling saya inginkan. Setelah waktu yang lama, Yang Mulia, bawahan Anda telah memilihnya. Bawahan juga telah dipilih. Total ada 3 buku. Latihan ini hanya menebus kekurangan saya. Saya sangat menghargai Guru Sulang. Petik 2. Petik 2. Kekuatan abadi akhirnya memilih latihan asli dan kembali ke tempat semula satu demi satu. Pada dasarnya setiap orang memilih 3. Ini adalah batasnya. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda miliki, Anda akan memiliki mata yang besar dan perut yang kecil. Oke, sekarang setelah Anda memilih,
kembalilah dan berpartisipasilah dalam penelitian. Yang Mulia Xiuning tahu bahwa setiap orang tidak sabar untuk mempelajari latihan tersebut, jadi dia bangkit dan meninggalkan rapat. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur jutaan level instan, ya. Yang Mulia Xiuning, para penjaga para tetua memberi hormat dengan hormat. Seketika dia sangat bersemangat, dan dia harus meninggalkan istana surgawi Ziyu dengan latihan yang telah dipilihnya. Teknik abadi yang asli, mereka dapat memiliki pemahaman yang baik. Tetapi pada saat ini, Yang Mulia Xiuning, bawahan memiliki hal-hal penting untuk diumumkan. Kaisar Minghua tiba-tiba melangkah maju untuk memberi hormat. Apa hal penting tentang pelindung hukum Minghua? Yang Mulia Xiuning menatap Kaisar Minghua Zhou dan bertanya. Para tetua dan penjaga lainnya juga menatap Kaisar Minghua Zhou, bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya. Kembalilah kepada Yang Mulia. Tuan Sulang ditipu oleh Kaisar Xiu Zhou karena Minghu membocorkan informasi, dan bahaya ada di sekitar. Meskipun Tuan Sulang aman dan sehat, dia bahkan membantu saya mengalahkan faksi Xiu. Tetapi kesalahan Minghu tidak dapat diungkapkan. Kaisar Minghua berkata dengan ekspresi serius, bawahan berpikir bahwa Minghu harus ditangani oleh Tuan Sulang. Pernyataan ini keluar, semua orang tercengang. Ternyata itu tentang Minghu si idiot itu. Minghu adalah seorang jenius dari Minghua. Namun, jika Anda membuat kesalahan besar, Minghua tidak akan menutupinya. Pada saat ini, Minghua kembali mengungkit hal-hal lama. Itu untuk sepenuhnya menyelesaikan keluhan yang mungkin dimiliki Sulang terhadap faksi Xiuning karena Minghu. Memang, terlalu murah bagi Minghu untuk berada di api penyucian sekarang. Orang ini berpikiran sempit, menyebabkan Tuan Sulang tertipu ke dalam faksi perbaikan Batu Giok, dan menghancurkan aliansi kita dengan Tuan Sulang untuk masalah-masalah penting. Kita harus dihukum berat, merupakan pilihan terbaik untuk menyerahkan Minghu kepada Tuan Sulang. Petik 2. Petik 2. Ketika semua tetua dan wali mendengar kata-kata Kaisar Minghua Zhou, mereka mengangguk setuju. Semua orang benar, meskipun Taois Sulang tidak pernah menanyakan hal ini dari awal hingga akhir. Namun, kita benar-benar perlu memberi Tuan Sulang penjelasan yang memuaskan. Kemarilah, pergilah ke api penyucian dan bawa Minghu. Yang Mulia Xiuning mengangguk setuju, bahkan sedikit kesal karena dia telah melupakan Minghu. Ya, Yang Mulia, para pengawal yang menerima perintah memberi hormat dan menerima perintah, lalu segera pergi ke api penyucian untuk membangkitkan orang-orang. Waktu bergerak maju sejenak. Di peron, Sulang turun ke alam semesta dan Tian sebagai inkarnasi dan bertemu Chu Xiaobe dan yang lainnya. Saudara Sulang, akhirnya kau datang menemui kami. Aku hampir terbiasa berkultivasi sendiri. Seseorang adalah Raja Laut di luar dan dia tidak tahu berapa banyak ikan yang telah dia pelihara. Petik 2. Petik 2. Chu Xiaobe, Jiruxue, Murong Xianxian, Yu Qing, Yu Zi, Bi Yelin, Xiao Ning, Sulinger, Ansin, kemarilah. Para wanita mengelilingi Sulang. Tampaknya mereka telah bernegosiasi untuk menangani Sulang, jadi mereka semua sedikit sombong. Tetapi seperti yang mereka katakan, gadis-gadis itu berhenti. Wajah sombong di wajah Kiao tidak dapat bertahan, dan mereka berbalik, menunjukkan kegembiraan dan kerinduan. Sejak pertemuan terakhir, meskipun Dewa Sulang hanya mengalami beberapa hari, namun, Chu Xiaobe dan yang lainnya telah bekerja keras selama puluhan juta tahun karena waktu alam semesta dan Tian telah dipercepat sekali. Maaf, sudah lama sejak aku datang menemuimu. Sulang tersenyum, melangkah maju untuk memeluk satu persatu, merasakan kelembutan mereka. Gadis-gadis itu menangis dan enggan melepaskannya. Setelah waktu yang lama, Sulang membujuk mereka dengan baik. Tautan berikutnya, cukup, periksa tubuh satu persatu. Setelah diperiksa, Sulang menemukan bahwa semua gadis telah mencapai tingkat kehampaan abadi. Anda hanya perlu menanamkan dawa waktu, dan Anda dapat dipromosikan menjadi pejuang abadi sejati, alam semesta alami humanoid. Hebat, akhirnya mencapai titik ini. Mata Sulang dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia langsung tersenyum pada Chu Xiaobe dan wanita lainnya. Semuanya, berbaris, biarkan aku menanamkan mereka satu persatu. Saudara Sulang, kamu, perfusi, apakah ini serius? Jiruxue berkedip nakal, matanya yang indah penuh dengan godaan. Aha,
Ruxue, di mana kamu belajar SIM? Sulang melirik Ruxue dengan heran. Dia telah belajar mengemudi. Aku belum melihatnya selama 3 hari, yang mengesankan. Aku seorang sarjana, sastra kuno. Ji Ruxue tersenyum bangga, ini secara alami dipelajari dari buku. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur level juta instan, itu saja. Sulang tersenyum, dan segera menatap Chu Xiaobei, Murong Xianxian, Xiao Ning, dan wanita lainnya. Kami semua adalah sarjana senior sastra kuno. Chu Xiaobei, dengan mata cerah dan gigi putih, sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak dapat membantu kami dengan pembicaraan konyol itu. Para wanita dengan penampilan yang cacat dan sikap penelitian yang berbeda semuanya tersenyum dan mengangguk, berpikir bahwa mereka telah mencapai keterampilan mengemudi yang hebat. Oh, cukup percaya diri. Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum tipis, lalu bagaimana dengan beberapa pertanyaanmu? Tanyakan saja, gadis-gadis itu berkata dengan senyum lembut. Itu bagus. Pernyataan ini keluar, gadis-gadis itu langsung tersipu. Sepertinya kamu mengerti. Sulang menyipitkan matanya sambil tersenyum, dan bertanya lagi, lalu, apakah kamu tahu istilah jalan lama? Tui gelombang. Murong Xianxian meneguknya dengan wajah memerah. Wanita lainnya juga tersipu, dan mereka jelas mengetahuinya juga. Apakah ini tahu? Sulang mengangkat alisnya, lalu aku mengatakan yang pasti tidak kamu ketahui. Apa itu? Yuzi mengerutkan bibirnya yang halus, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kata itu terorganisasi dengan baik. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum yang tidak terduga. Terorganisasi. Apa hubungannya ini, kata ini dengan itu? Kurasa tidak jelas, mungkin suami dan yang lainnya hanya mengatakannya dengan santai. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar kata terorganisasi dengan baik, para wanita itu berpikir keras. Setelah waktu yang lama, tidak menemukan jawaban. Tidak mungkin. Para gadis hanya bisa mengakui kekalahan dan meminta Sulang untuk menjelaskannya. Kemudian, Sulang dengan tenang menjelaskannya di telinga para wanita, dan tiba-tiba semua wanita tersipu. Melihat ini adegan itu, Sulang tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, meminta mereka untuk berbaris dan menunggu perfusi. Setelah beberapa operasi, Sulang menanamkan kekuatan dao waktu ke dalam gadis-gadis itu, dan akhirnya membiarkan mereka semua melangkah ke alam keabadian. Meskipun itu hanya seorang pejuang abadi dengan alam semesta dinding kristal, itu juga abadi. Ini adalah keadaan abadi. Hebat, hebat. Aku bisa menjalani rentang hidup yang sama dengan kakak Sulang. Kita sekarang memiliki modal untuk menjalani hidup dan mati. Petik 2. Petik 2. Yang membuat gadis-gadis itu paling bahagia bukanlah kekuatan dahsyat yang telah mereka peroleh, tetapi rentang hidupnya, yaitu mereka dapat menemani Sulang untuk waktu yang lebih lama. Xiaobei, seperti salju. Kamu baru saja melangkah ke alam abadi. Kamu harus mengkonsolidasikan kultivasimu sesegera mungkin dan melangkah lebih jauh. Kamu memegang asal-usul alam semesta ini, dan kamu harus berkultivasi dengan keras. Sulang juga sangat senang, dan kemudian terus menghibur para gadis, dan memberikan banyak asal-usul kosmik kepada semua orang. Saudara Sulang, jangan khawatir, kami pasti akan bekerja keras. Alam abadi dari satu alam semesta baru permulaan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengejar jejak suamimu. Para dewi itu serius, dan mata mereka tegas. Oke, selanjutnya, aku akan menanamkan beberapa teknik alam abadi kepadamu dan melakukan percepatan waktu. Sulang mengangguk, dia percaya bahwa semua orang bisa terus berlatih. Segera, Sulang menanamkan lebih banyak teknik abadi ke dalam diri para gadis. Dan meninggalkan banyak pil pemurnian untuk meningkatkan kesempurnaan alam semesta dinding kristal. Segera, dia ingin menarik pikirannya. Saat ini, saudara Sulang, Ji Ruxue tersandung, lalu tersipu dan bertanya, perfusi tidak teratur, kapan itu akan datang? Pernyataan ini keluar, Sulang tiba-tiba membeku di tempat. Masalah ini tampaknya telah tertunda cukup lama. Saya katakan sebelumnya bahwa semua orang terlalu mendasar, tetapi mereka sibuk berurusan dengan Kaisar Yuan Mingsu. Akibatnya, kesepakatan dengan Sulang ini mencapai keadaan abadi. Terlalu mendasar tidak dapat menahan dampak dari alam abadi sama sekali. Jadi dia menyeretnya ke bawah lagi.
Penundaan awalnya tidak lama, hanya beberapa hari. Tetapi hal buruknya adalah Sulang menggunakan waktu untuk mempercepat dunia batinnya, membuat semua orang menunggu selama puluhan juta tahun. Apakah ini baik, buruk? Yah, ada pepatah, lebih baik menabrak matahari daripada memilih hari. Sulang merenung sejenak, dan tiba-tiba matanya terbuka, memperhatikan mata wanita itu menjadi lebih intens. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhall.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem pelatihan satu klik segera setelah itu. Sulang melambaikan tangannya dan menempatkan susunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar platform lawan, lalu mengirim klon dan keabadian untuk menjaga sekeliling. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini sekaligus, momen terpenting pun tiba. Dalam suasana yang semakin populer, ledakan tawa manis segera datang. Entah berapa lama setelah itu, Sulang kembali dari kampung halaman yang lembut. Kemudian menyelimuti alam semesta kemaluan dengan kesadaran ilahi, dan mulai menampilkan jalan waktu. Ini untuk meningkatkan kecepatan waktu alam semesta dan Tian saja. Biarkan Chu Xiaobei dan wanita lain serta orang tua tumbuh lebih cepat. Sulang telah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Tapi, terakhir kali, dia mempercepat semua sel dinding kristal di tubuhnya. Dan kali ini, hanya mempercepat alam semesta dan Tian. Kesulitannya berkurang terlalu banyak. Efek percepatannya jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Kali ini hanya mempercepat alam semesta kemaluan telah mencapai tingkat satu pikiran selama sejuta tahun. Waktu untuk bernapas. Puluhan juta tahun telah berlalu di alam semesta kemaluan. Ini juga merupakan batas waktu Sulang saat ini. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Sulang menggunakan pedang kehidupan dan obat pemulihan untuk memulihkan kekuatan alam semesta berkali-kali. Namun pada akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan, dan kekuatan alam semesta hampir habis. Chu Xiaobei dan wanita lainnya akhirnya mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka dan mengambil langkah kecil yang berharga ke depan. Kekuatan alam semesta mengering dan hanya bisa beristirahat. Sulang menarik napas dalam-dalam dengan wajah pucat, dan setelah menjelaskan kepada Chu Xiaobei dan wanita lainnya, dia mulai bermeditasi dan mengatur napasnya. Ngomong-ngomong, serap energi kosmik dan ubah menjadi kultivasi. Secara bersamaan, di api penyucian, ini adalah penjara horor yang didedikasikan untuk menahan tahanan abadi. Sejak di penjara, Kaisar Minggu Zhou telah menderita sepanjang waktu, sangat menyedihkan. Dia juga tidak tahu apapun tentang dunia luar. Sakit, jiwaku, tubuhku yang kekal. Kaisar Minggu Zhou berada dalam kekuatan merobek yang mengerikan, dan tubuh abadi terus-menerus terkoyak dan dengan cepat sembuh. Di mana kartu itu hilang, jiwanya juga menderita rasa sakit yang tajam yang sama. Menahan siksaan yang tak berkesudahan ini, hati Minggu dipenuhi dengan keputusasaan. Jika sebelumnya, dia juga merasa menyesal karena membocorkan informasi. Pada saat ini, setelah disiksa oleh teror, penyesalan di hati Kaisar Minggu Zhou menghilang. Hanya keputusasaan dan kebencian yang mendalam terhadap Sulang yang tersisa. Sulang sumpit, itu semua karenamu. Tanpamu, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Kenapa? Kenapa alam semesta yang tak berujung memiliki keberadaanmu? Aku benci itu, aku benci itu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan menginjak kepalamu dan membuatmu lebih menyakitkan daripada aku. Petik 2. Kaisar Wuzu dari dinasti Ming memiliki mata merah darah dan wajah buas, dan dia mengeluarkan raungan histeris. Pada saat ini, diam, kamu berani menghina Tuan Sulang, kamu benar-benar tidak hidup atau mati. Kemarahan yang dingin dan ganas datang, dan segera bayangan cambuk jatuh dengan ganas pada Kaisar Minggu Zhou. Bahagia. Cambuk yang panjang dan keras itu menghantam tubuh Minggu, membuat suara yang sangat menusuk. Apa? Siapa? Siapa yang menghisapku? Bajingan, kalian semua bajingan, kalian memiliki kemampuan untuk membunuhku. Kaisar Minggu Zhou menjerit, tetapi omelan di mulutnya terus berlanjut. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Pergi, bawa dia keluar. Seorang prajurit dari 5 alam abadi muncul, dan dialah yang memukul Minggu dengan cambuk. Sebagai penjaga aula utama Xiu Tiangong, dia juga mendengar semua perbuatan Tuan Sulang. Kekaguman dan kekagumannya pada Sulang mencapai puncaknya, bagaimana mungkin dia membiarkan Minggu memaki Sulang dengan bahasa kotor. Dasar bodoh,
Tidak heran jika Wali Minghua ingin memusnahkan kerabat dengan benar. Makhluk mati ini benar-benar bodoh. Penjaga lain muncul, melambaikan 5 jarinya dan berubah menjadi tali, mengikat Minghu dengan erat. Selundupan, 2 jeroan, kalian tidak boleh mati. Petik 2 petik 2. Melihat dia diikat, Minghu memarahi lagi. Kali ini kedua penjaga saling memandang, dan seringai muncul di mata mereka pada saat yang sama. Segera setelah itu, bang bang bang, kedua penjaga menunjukkan kekuatan gaib mereka bersama-sama dan membuat Kaisar Minghu Zhou pingsan. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur level juta instan. Sekarang sudah tenang. Jika orang ini tidak diserahkan kepada Tuan Sulang untuk ditangani secara pribadi, aku pasti ingin melakukan 99,99 juta siksaan itu padanya. Jangan bicara lagi, jalan-jalan saja, jangan buang waktu. Kedua pengawal itu tertawa dan berbicara, dan langsung mengawal Minghu keluar dari api penyucian dan bergegas menuju istana surgawi Ziyu. Setelah Kaisar Minghu Zhou yang pingsan terbangun, aku mendapati diriku terbaring di tanah aula utama istana surgawi Ziyu. Yang duduk di atas, Yang Mulia Xiuning, sisi kiri dan kanan penuh dengan pelindung tua yang tak terduga dengan napas penjara dan jurang. Aula istana giok ungu. Aku dibawa ke sini. Aku mengerti, ini adalah keputusan terakhirku, hahaha. Karena persidangan terakhir telah tiba, itu berarti bajingan Sulang telah dipastikan telah jatuh. Ya, siapa yang bisa lolos dalam pengejaran faksi Xiuyu? Hahaha, bajingan Sulang, kau selangkah lebih maju dariku untuk mati, sangat menyegarkan. Petik 2 petik 2. Pikiran Kaisar Wu Zhou berubah tajam, dan matanya berbinar, memperlihatkan senyum menyeringai. Dia tertawa dan berteriak riang, dan suaranya bergema di aula. Namun kemudian, Kaisar Minghu Zhou merasa ada yang tidak beres. Karena semua orang tampak santai, dan mata yang menatapnya penuh dengan penghinaan dan cemoohan, seolah-olah mereka sedang melihat badut. Apa, mengapa mereka menatapku seperti ini? Sulang sudah meninggal, bukankah seharusnya mereka sangat sedih? Itu adalah kehilangan yang sangat besar. Mereka juga seharusnya sangat marah dengan ucapanku, mengapa mereka seperti ini sekarang? Petik 2 petik 2. Mata Kaisar Minghu Zhou membelalak, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan jejak kejahatan. Pada saat ini, sebuah tawa datang. Haha, badut pelompat ini mengira Tuan Sulang telah jatuh. Orang bodoh sekali, memberinya 100 otak mungkin tidak memikirkan perbuatan luar biasa apa yang telah dilakukan Tuan Sulang. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa ekspresinya saat aku melihat Tuan Sulang. Petik 2 petik 2. Para penjaga yang lebih tua mencibir dan mendiskusikan beberapa kata, lalu berhenti berbicara. Namun, untuk diskusi singkat ini, biarkan Kaisar Minghu Zhou akhirnya mengetahui kebenarannya. Sulang tidak mati. Selain itu, semua orang tampaknya berencana untuk menyerahkannya kepada Sulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sulang hanyalah keabadian belaka di 4 alam semesta, bagaimana dia bisa lolos dari tangan pembudidaya giok? Salah, itu pasti salah, aku tidak pernah percaya. Petik 2 petik 2. Kaisar Minghu Zhou berteriak pelan karena tidak percaya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Minghu, kau membocorkan jejak Tuan Sulang, menyebabkan Tuan Sulang dalam bahaya. Untungnya, Tuan Sulang sendiri memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan metode yang kaya. Dia tidak hanya membuat perbaikan batu giok berputar-putar, tetapi dia juga menyatukan kekuatan kita untuk menghancurkan faksi perbaikan batu giok. Jika kau berubah menjadi yang lain, kau sudah mati di tangan Xiuyu. Meskipun Tuan Sulang baik-baik saja sekarang, dosamu tidak dapat dimaafkan. Hari ini, aku akan menyerahkanmu kepada Tuan Sulang dan membiarkannya menanganinya sendiri. Seorang tetua berdiri dan menatap Kaisar Minghu Zhou dengan ekspresi serius, suaranya sedingin angin pahit yang bertiup dari neraka es. Tidak, itu tidak mungkin. Kalian semua berbohong. Sulang tidak bisa bertahan hidup, itu tidak mungkin. Belum lagi menghancurkan faksi kultivasi batu giok, ini bahkan lebih merupakan fantasi, mimpi bodoh. Petik 2 petik 2. Kaisar Minghu Zhou gemetar hebat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ketidakpercayaan yang kental menyerbu ke dalam benaknya bersama gelombang badai di hatinya, membuatnya hampir tidak dapat berpikir.
Kemarilah, bawa orang ini turun dan serahkan pada Taois Sulang. Yang Mulia Xiuning tidak repot-repot melihat Mingwu, yang hampir pingsan, dan melambaikan tangan dengan ringan. Ya, semua orang menjawab bersama, dan segera menembak pada saat yang sama, bergegas untuk mengawal Kaisar Mingwu Zhou. Bahkan Yang Mulia Xiuning terlintas dalam pikiran untuk mengawal Mingwu sendiri. Bagaimanapun, mengawal Kaisar Mingwu Zhou untuk bertemu Sulang. Bagaimanapun, merupakan hal yang luar biasa untuk mengenal Sulang. Tetua, Wali, Mingwu membuat kesalahan besar karena disiplin yang lemah. Karena itu, saya masih diizinkan untuk mengawal Mingwu ke Xia. Ngomong-ngomong, Xia juga meminta maaf kepada Tuan Sulang. Kaisar Minghua berdiri dan dengan hikmat menundukkan tangannya kepada Xiuning dan semua orang pertanyaan ini keluar. Semua orang segera berhenti berdebat, saling melirik, dan mengangguk. Minghua memang kandidat yang lebih cocok. Jika demikian, biarkan Wali Minghua yang mengawalnya. Yang Mulia Xiuning mengangguk sedikit dan segera berdiri. Ya, Yang Mulia Xiuning. Para wali para tetua memberi hormat dan pensiun. Insiden Mingwu hanyalah episode kecil, dan mereka masih memikirkan teknik asli yang diberikan oleh Sulang. Kaisar Minghua memegang Mingwu di tangannya, membungkuk kepada Xiuning, dan terbang menuju platform yang berlawanan. Dalam perjalanan, Kaisar Mingwu Zhou telah tertegun, menggumamkan kata, tidak mungkin dari waktu ke waktu. Tidak lama, Kaisar Minghua membawa Mingwu ke platform yang berlawanan. Pemandangan yang tak terlupakan muncul di depan mataku. Energi kosmik yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai langit yang berwarna-warni, mengelilingi Sulang untuk membentuk pusaran yang mengerikan. Sulang seperti lubang hitam, menyerap energi kosmik dengan panik. Desis. Kecepatan penyerapan energi semacam ini terlalu cepat. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga untuk menyerap energi alam semesta, aku tidak dapat dibandingkan dengan 1/10.000 milik Tuan Sulang. Seperti yang diharapkan dari pewaris yang perkasa itu mengerikan. Kaisar Minghua melihat Sulang menyerap energi alam semesta, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Jangan katakan apapun lagi. Kecepatan penyerapan energi kosmik ini saja sudah unik di alam semesta Doudu. Pada saat yang sama, dia masih hidup. Dia benar-benar hidup. Ini tidak benar, bagaimana dia bisa lolos dari tangan Kaisar Xiu Yusu. Betapa kuatnya faksi Xiu Yu, dia tidak bisa melarikan diri. Apalagi membantu Xiuning mengalahkan faksi Xiu Yu. Ini ilusi, ya, aku pasti punya ilusi. Ini palsu, hahaha. Petik 2. Kaisar Mingwu Zhou menatap Sulang yang duduk bersila di panggung lawan, seluruh wajahnya kusam, dan dia tertawa terbahak-bahak. Diam, Kaisar Minghua menamparkan wajah Mingwu dengan tamparan, menyebabkan Mingwu muntah darah, dan Huya tidak bisa berkata-kata. Ini untuk mencegah gangguan pada latihan Sulang. Bagaimanapun, cara kultivasi yang dinamis seperti itu pasti sangat penting dan tidak dapat dipengaruhi olehnya. Oke, itu saja. Kalau begitu, setelah menghisap Mingwu, Kaisar Minghua berencana untuk mundur bersama Mingwu dan menunggu putaran kultivasi Sulang berakhir sebelum melanjutkan. Namun saat ini, pelindung Minghua, apa yang dapat kamu lakukan terhadap Kaisar Mingwu Zhou? Suara Sulang yang penuh tanya bergema di telinga Kaisar Minghua Zhou. Kaisar Minghua terkejut. Selama proses kultivasi yang begitu penting, Sulang masih bisa berbicara dengan tidak fokus. Guru Sulang sekarang sedang berlatih. Hal berikutnya tidak penting, kita harus menunggu orang dewasa menyelesaikan kultivasi mereka. Pikiran Kaisar Minghua mengalir di dalam hatinya, dan berkata dengan hormat. Jangan kaget, aku hanya menyerap energi. Itu bukan retret yang tidak bisa diganggu. Ada apa dengan pelindung Minghua, kamu bisa datang dan memberitahu. Sulang tersenyum dan melambaikan tangan kepada Kaisar Minghua Zhou. Pernyataan ini keluar, Kaisar Minghua Zhou terkejut. Sungguh luar biasa bisa berbicara secara acak dalam latihan yang begitu dinamis. Namun, Kaisar Minghua juga percaya pada Sulang, dan terbang ke platform yang berlawanan dengan Mingwu, yang cemberut dan tumpul serta kaku. Engah, tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Minghua langsung menekan Mingwu untuk berlutut di depan Sulang, dan tubuhnya juga merangkak, tidak dapat berdiri tegak. Pelindung Minghua, mengapa ini terjadi? Sulang menatap Kaisar Minghua Zhou dan Mingwu yang berlutut di depannya, dan bertanya dengan ringan. Tuan Sulang, si idiot Mingwu yang membocorkan informasi tentangmu, dan rencana Xiu Yu untuk menipumu berhasil. Si idiot ini tidak bisa dimaafkan. Serahkan saja padamu.
Kaisar Minghua melipat tangannya dan berkata dengan hormat. Itu saja. Sulang mengangguk sedikit, hawa dingin melintas di matanya. Minghu adalah orang yang berhubungan dengannya, tetapi dia membocorkan informasi, yang tidak diragukan lagi merupakan semacam pengkhianatan. Bahkan pengkhianatan Minghu tidak menimbulkan konsekuensi serius. Namun ini tetap tidak dapat dimaafkan dengan mudah. Orang itu telah dibawa ke sini, jadi aku akan pergi. Kaisar Minghua membuat gerakan cepat lainnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Sulang. Selamat tinggal, Sulang mengangguk, lalu melihat Kaisar Minghua Zhou pergi. Dengan cepat, hanya Sulang dan Minghu Zhou yang tersisa di peron. Tiba-tiba, aku tidak percaya. Kau tidak mungkin sekuat itu. Ini ilusi, ini mimpi buruk, kau harus mati untukku. Kaisar Minghu Zhou mengeluarkan raungan yang menusuk hati, membunuh Sulang seperti binatang buas yang tidak rasional. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan. Anggap saja semua ini sebagai mimpi. Namun, saat berikutnya, sentak, Sulang menjatuhkannya ke tanah dengan tamparan di wajahnya, setengah kepalanya terkulai. Tidak, ini tidak benar. Bahkan jika Kaisar Minghu Zhou menderita pukulan yang mengerikan, dia tetap tidak bisa menerima kenyataan. Darah dan air mata keputusasaan mengalir deras, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Benar-benar tidak ada harapan. Kalau begitu, mari kita segera bebas. Sulang menggelengkan kepalanya pelan, dan dengan satu pikiran, pedang Yutian yang berubah menjadi jepit rambut menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia telah memakukan alis Kaisar Minghu Zhou. Ding, kamu memiliki jiwa abadi asterisk 1, alam semesta kehidupan abadi asterisk 1, Daojing abadi asterisk 1. Perintah sistem muncul bahwa Kaisar Minghu telah benar-benar jatuh. Periode sebab akibat berakhir di sini. Segera setelah itu, menyimpan asal-usul alam semesta, menguraikan senjata, pil, formasi, dan harta karun lain yang sudah jadi. Memindahkan planet atau benua kehidupan di alam semesta dinding kristal, memindahkan alam semesta kehidupan abadi. Kemudian tubuh abadi yang telah digosok diberikan ke sarang peradaban untuk ditelan untuk menghasilkan spora evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cepat, barang rampasan diambil oleh mobil ringan Sulang. Selanjutnya, teruslah berkultivasi. Sulang melirik penjahat misterius di ruang misterius itu dan perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, alam semesta Jizen, karena laju aliran waktu, suatu periode waktu telah berlalu di alam semesta Doudu, tetapi hanya sesaat telah berlalu di alam semesta tengah ini. Yu Yangli, pewaris Kaisar Xiuyu Zhou dan Kaisar Gujun Zhou, secara resmi menukar warisan mereka. Hebat, hebat, itu pantas menjadi warisan Kaisar Gujun Zhou, sungguh menakjubkan. Ketika aku belajar melakukan latihan ini, aku pasti akan memiliki kesempatan untuk mencapai 8 alam abadi. Yu Yangli, terima kasih banyak kali ini. Setelah membaca warisan yang diberikan oleh Yu Yangli, Kaisar Xiuyu tidak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan sebagai pujian. Wajahnya penuh dengan kegembiraan, dan mulutnya hampir tertawa terbahak-bahak. Dalam warisan yang diberikan oleh Yu Yangli, yang paling kuat adalah rahasia ketiga Gujun. Rahasia yang pertama, disebut kata rahasia, disebut jiwa kepahlawanan. Dengan menggunakan rahasia ini, Anda dapat menggunakan beberapa media untuk memanggil orang kuat yang telah meninggal. Media sebagian besar adalah tanda yang ditinggalkan oleh orang kuat di sungai waktu dan ruang yang panjang. Misalnya, di alam semesta nyata ini, dapat memanggil orang kuat yang telah ada di alam semesta ini dan telah meninggal. Rahasia kedua, mencuri kata rahasia, mencuri segalanya. Dengan menggunakan rahasia ini, Anda dapat mengumpulkan kekuatan misterius yang tak tertandingi dan mencuri apa yang dimiliki musuh. Termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuatan kosmik musuh, kekuatan dupa, vitalitas, senjata, mantra, dan bahkan latihan lengkap dalam pikiran lawan. Rahasia ketiga, rahasia penempaan. Rahasia ini adalah rahasia pemurnian tingkat abadi. Harta bawaan khusus yang lahir di alam semesta dapat digunakan untuk menempa senjata abadi dengan karakteristik yang mengerikan. Selain itu, ada juga teknik penempaan yang sangat sistematis dan sempurna untuk prajurit abadi biasa. Perlu dicatat bahwa pemurnian sangat jarang di alam abadi. Pada dasarnya, tidak ada seperangkat klasik pemurnian dan warisan yang lengkap. Tetapi sekarang, Kaisar Xiuyu melihatnya. Secara relatif, warisanmu tidak begitu bagus. Jejak cerah dan 10.000 mata semesta,
rahasia kematian tanpa kehidupan, jiwa menangis tersembunyi di langit, tangkap Yuzhan Yuan Shou bin Yuqian Shizi. Latihan-latihan ini hanya rata-rata bagiku. Yu Yangli dengan santai melemparkan warisan yang diberikan oleh Kaisar Xiu Yuzu ke alam semesta kehidupan, memperlihatkan sedikit ketidakbahagiaan di matanya. Awalnya ia mengira bahwa warisan Kaisar Dou Xiu dapat dibandingkan dengan warisan Kaisar Gujun. Namun ternyata, Kaisar Dou Xiu merindukan Kaisar Zhou yang sendirian. Yu Yangli, warisan keluargaku memang sedikit lebih buruk dari milikmu. Namun, kau tidak menderita kerugian apapun dalam transaksi ini. Aku telah sepenuhnya berbagi cakram dasar yang tersisa di Doudu Suyu denganmu. Begitu banyak alam semesta alami yang dapat sedikit memuaskan keinginan beberapa penguasa alam semesta tingkat tinggi milikmu. Kaisar Xiu Yuzu tersenyum dan melemparkan sepotong batu giok lagi di antara lambaiannya. Batu giok ini berisi lebih banyak koordinat kosmik alami. Sebelumnya, dia telah memberikan Yu Yangli banyak koordinat kosmik alami. Batu giok kedua ini setara dengan kompensasi. Haha, kamu masih berutang padaku. Yu Yangli mengambil batu giok itu, menyapu pikiran spiritualnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu kompensasi apa yang kamu inginkan? Ekspresi Kaisar Xiu Yuzu tetap tidak berubah. Aku tidak ingin membayarku sekarang. Jangan bicarakan itu. Yu Yang menggerakkan sudut mulutnya dan mengganti topik pembicaraan. Sulang dan faksi Xiuning membentuk aliansi, dan mereka sekarang berada dalam periode kepercayaan yang lemah. Ini saat yang tepat untuk berpisah. Yah, kita benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan besar ini. Dua pion yang kamu hancurkan dariku baru saja berguna. Kaisar Xiu Yuzu tersenyum, aku akan menyerahkannya padamu untuk masalah ini. Aku ingin terlebih dahulu memahami warisan Gujun senior. Setelah mendapatkan rahasia ketiga Gujun itu, Kaisar Xiu Yuzu selalu memikirkan tentang pemahaman, dan tidak bisa menunggu lama. Aku tidak mau repot-repot menangani hal semacam ini sendiri, serahkan saja pada bawahanku. Dan kekuatan kita adalah kunci kemenangan. Kita harus bergegas dan meningkatkan kekuatan kita, kalau tidak semua konspirasi dan trik akan sia-sia. Laju aliran waktu alam semesta atas terlalu menguntungkan. Yu Yangli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram. Maksudmu, kita berdua saling mendukung dan mempercepat waktu masing-masing. Kaisar Xiu Yuzu mengerutkan kening, dan senyum di wajahnya digantikan oleh keseriusan yang dalam. Orang kuat abadi dapat menggunakan jalan waktu untuk mempercepat, memperlambat, dan menghentikan waktu di sekitar tubuh dan dunia batin. Namun, waktu yang dialami oleh dewanya sendiri saja konsisten dengan garis waktu alam semesta tempat dia berada saat ini. Sederhananya, orang kuat abadi tidak dapat mempercepat waktu untuk dirinya sendiri dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Karena, meskipun orang kuat abadi adalah eksistensi di luar alam semesta dan memiliki jalan waktunya sendiri, itu adalah alam semesta berbentuk manusia. Namun justru karena ini, orang kuat abadi, seperti alam semesta alami, tidak dapat mengubah waktu mereka sendiri. Garis waktu alam semesta manapun tidak dapat diubah dengan sendirinya. Kekuatan abadi tidak dapat mengubah garis waktu mereka sendiri. Untuk mengubah waktu Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Misalnya, jika orang yang kuat abadi memasuki alam semesta tengah dari alam semesta bawah, waktunya akan menjadi lebih cepat. Hal ini bergantung pada kekuatan eksternal dari kecepatan waktu alam semesta tengah. Itu adalah kekuatan waktu dari alam semesta alam tingkat menengah yang bekerja pada alam semesta humanoid dari pembangkit tenaga listrik abadi dan mengubah waktunya. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik abadi ingin mempercepat waktu untuk dirinya sendiri dan memperoleh kecepatan kultivasi yang cepat, tidak harus pergi ke alam semesta alam tingkat yang lebih tinggi. Ada satu pilihan lagi, yaitu, kultivator memasuki alam semesta dinding kristal atau alam semesta kehidupan dari orang kuat abadi lainnya. Kemudian, kekuatan abadi ini sebagai manusia alat menghabiskan kekuatan alam semesta dan mempercepat waktu alam semesta dinding kristal atau alam semesta kehidupan, dengan demikian mengubah waktu praktisi itu sendiri. Misalnya, Sulang mempercepat alam semesta dantiannya sehingga Chu Xiaobei dan yang lainnya dapat memperoleh aliran waktu yang lebih cepat. Inilah alasannya, Yu Yangli menggunakan metode ini untuk mencapai titik ini sejak ia memperoleh warisan Kaisar Gujun Zhou. Mengandalkan kekuatan pelindung abadinya untuk mempercepat kultivasinya. Jika tidak, ia telah mewarisinya hingga saat ini, bahkan jika ia perlahan-lahan pindah ke alam semesta tengah di tengah jalan,
ia hampir tidak dapat mencapai level Kaisar Xiu Yuzhou saat ini. Bagaimanapun juga, Kaisar Xiu Yuzhou juga seorang yang sombong abadi. Bisakah dia menguasai setengah dari alam semesta tingkat tinggi? Namun, itu kebetulan ditangkap oleh Yu Yangli. Itu adalah rencana Yu Yang untuk mengandalkan orang kuat abadi lainnya untuk mempercepat waktunya. Dia dan Kaisar Xiu Yuzhou akan bertindak sebagai alat untuk satu sama lain, mempercepat waktu dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Namun, kondisi untuk metode kultivasi ini relatif keras. Pertama, diperlukan kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat berisiko bagi kedua belah pihak. Kedua, metode ini sangat menakutkan untuk konsumsi manusia alat. Hal ini dapat dilihat dari percepatan konsumsi alam semesta dan Tian Sulang. Itu adalah pedang kehidupan yang digunakan tumpul, dan pil pemulihan tersingkir dan begitulah. Kaisar Xiu Yuzhou ragu-ragu. Xiu Yu, ragu-ragu dan kalah. Kita sudah menjadi sekutu sekarang. Jika kita masih saling waspada, apa gunanya membentuk aliansi? Belum lagi, kamulah yang dalam masalah sekarang, bukan aku. Yu Yang sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit tidak sabar. Ini, risikonya terlalu besar. Kamu, Kaisar Xiu Yuzhou juga mengernyit, tetapi di sela sebelum dia selesai berbicara. Kaisar Xiu Yuzhou, hari ketika kita benar-benar waspada satu sama lain juga setelah rencana itu berhasil, kan? Saat Yu Yangli berbicara, dia berbalik dan mengarahkan kepalanya ke Kaisar Xiu Yuzhou. Suasana menjadi sedikit sunyi, tetapi segera menjadi hidup. Ya, kamu benar. Berencana untuk melawan alam semesta adalah tujuan pertama kita. Dan bagiku, yang terpenting adalah balas dendam terhadap Sulang. Ayo, kamu dan aku saling mempercepat, dan menyatukan warisan kita masing-masing. Kaisar Xiu Yuzhou berdiri dengan ekspresi serius dan nada gelisah. Bagus, kalau begitu, percepatlah untukku dulu. Yu Yangli berbalik dan mengangguk sambil tersenyum. Ekspresi Kaisar Xiu Yuzhou mandek, kenapa kamu tidak mempercepatku dulu? Sebagai manusia perkakas, risikonya lebih besar. Lagi pula, kamu ingin membawa pihak lain ke dunia batinmu sendiri. Jika pihak lain melakukan sesuatu di perutmu, itu akan menjadi masalah besar. Selain itu, ketika waktu manusia perkakas dipercepat, kekuatan utama alam semesta akan berada di ambang kelelahan. Oleh karena itu, sangat berbahaya untuk membiarkan pihak lain masuk ke tubuhmu. Haha, kamu ragu-ragu lagi. Sepertinya kamu sudah takut dengan Sulang itu, dan kamu takut pada segalanya. Sejujurnya, aku menyesal datang kepadamu untuk membentuk aliansi. Aku harus bergabung dengan Sulang dan yang lainnya untuk menyatukanmu. Yu Yangli menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Sebenarnya, dia benar-benar berpikir untuk membentuk aliansi dengan Sulang dan Xiuning, tetapi pada akhirnya mereka berdua menyerah. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang Sulang, Yu Yangli tidak menyukai Sulang. Namun dalam sekejap mata, Sulang bekerja sama dengan Xiuning untuk membuat Kaisar Xiu Yuzhou hampir musnah. Hal ini membuat Yu Yang semakin memperhatikan Sulang dalam sentrifugasinya, secara langsung mencapai tingkat ketakutan yang ekstrim. Dia mempertimbangkannya sejenak, dan bekerja sama dengan Sulang, pembangkit tenaga listrik yang misterius dan tidak dikenal, bahkan memiliki risiko yang lebih mengerikan. Lebih baik bekerja sama dengan Kaisar Xiu Yuzhou yang tahu akarnya dan tahu dasarnya. Saat ini, kata-kata Yu Yangli membuat Kaisar Xiu Yuzhou sedikit marah. Tetapi Xiu Yu kembali dari kemarahan yang cemberut, tetapi tidak berbicara. Jelas, saya juga tahu bahwa ini adalah metode radikal Yu Yangli. Sudahlah, aku akan sedikit lebih menderita. Beri kamu kecepatan dulu. Yu Yangli menggelengkan kepalanya dan mundur selangkah. Itu bagus. Kamu tidak harus menghabiskan semua kekuatan alam semesta. Raut wajah Kaisar Xiu Yuzhou tetap tidak berubah, dan dia senang, dan berkata, jangan sampai aku melihatmu lemah, aku tidak bisa tidak. Kamu tidak perlu mengajar, aku pasti akan memiliki keraguan. Yu Yangli menyela kata-kata Kaisar Xiu Yuzhou dengan acuh tak acuh. Kaisar Xiu Yuzhou menutup mulutnya dengan senyum di wajahnya. Segera setelah itu, Yu Yangli membuka saluran dunia di tubuhnya. Baiklah, kamu bisa masuk. Kalau begitu aku akan masuk. Kaisar Xiu Yuzhou mengangguk, berubah menjadi pita ramping, dan masuk ke tubuh Yu Yangli. Yu Yangli sedikit mengernyit. Ia relatif enggan untuk menampung 7 alam semesta abadi yang sama kuatnya di dunia internal.
Jadi ia merasa sedikit kembung. Jika bukan untuk tujuan menjelajah lebih jauh dan mengikuti jejak sang guru, mengapa aku harus melakukan ini? Yu Yang menghela napas sedikit. Alasan mengapa ia mencari kerjasama dengan Kaisar Xiu Yuzu adalah karena ia ingin memiliki alam semesta tingkat tinggi untuk kultivasi. Juga untuk menggunakan alam semesta tingkat tinggi sebagai batu loncatan, mengembangkan tentakel, menjelajahi alam semesta yang lebih jauh, dan menemukan jejak Kaisar Gu Junzhou. Guru adalah obsesi di hatinya. Wow, sejumlah besar ramuan muncul. Semuanya adalah pil alam abadi. Jika Kaisar Xiu Yuzhou bertemu, ia akan terkejut. Tentu saja, jika Sulang melihat pil-pil ini, ia hanya akan mengangguk sedikit. Setelah membuang pil itu, Yu Yangli mengeluarkan harta transmisi dan memanggil seorang pemuda berjubah biru.